kelompok 4 yang beranggotakan Saya Dina Syahira. saya Hamam Nasrullah Saya Jessica Tembunan. Saya Anissa Nurwadi. akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit dan Buleleng. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan letak geografis dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Berantas, berdalih sebagai pertahanan kerajaan. Karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit. Kemungkinan berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah itu. Dalam Kakawin Nagara Kertagama disebutkan pengaruh kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang, dari daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke Maluku di bagian timur. Luas daerah yang terpengaruh Majapahit itu dikuatkan oleh penjelajah Portugis Tom Pires. Menurutnya, sampai kira-kira awal abad 15, pengaruh Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara. Di masa itu, negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh, kata Tom Pires dalam catatan perjalanannya Suma Oriental. Akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini berkembang pada abad 9 sampai 11 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Warmadewa. Kerajaan ini dapat dipelajari melalui prasasti Belanjong, Penampahan, dan Melat Gede. Kerajaan ini berpusat di Buleleng, Bali bagian utara. Kerajaan Buleleng terletak di pesisir pantai, yang menyebabkan Buleleng sering disinggahi kapal-kapal. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama dan Bukit. Saya akan menjelaskan sumber sejarah dalam Kerajaan Majapahit. Yang pertama, prasasti. Prasasti Butok. Prasasti Butok ditemukannya di Gunung Butak, berisi tentang keruntuhannya Singasari dan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Prasasti Kudadu, berisi tentang kabar penghargaan anugerah kepada penjabat Kudadu karena telah menolong Raden Wijaya pada saat diserang di Jatkuang. Yang ketiga yaitu Prasasti Belawi, berisi tentang pernikahannya Raden Wijaya kepada Empat Purti Kartanegara dan penyebutan nama Sri Jayanegara menjadi Raja Muda. Yang kelima yaitu Prasasti Waringin Pitu, berisi tentang penjelasan bentuk pemerintahan dalam aturan Raja Majapahit. Berikutnya Prasasti Canggu, berisi tentang setiap orang menyeberang di Sungai Bengawan Solo. Berikutnya yaitu Prasasti Karangbogem, berisi tentang sumber daya perikanan di Karangbogem. Yang terakhir yaitu Prasasti Marahi Manuk, yang berisi tentang penyelesaian sengketa tanah. Berikut sumber sejarah Kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus, yaitu adalah pertitiran atau pemandian tempat upacara raja-raja terdahulu yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Yang kedua yaitu Candi Penataan, adalah candi kerajaan Majapahit didirikan di sebuah tanah berpotensi sakral. Yang ketiga yaitu Candi Bajang Ratu, merupakan candi kerajaan Majapahit yang berfungsi sebagai kegunaan untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Dan masih banyak lagi candi yaitu seperti Candi Gito, Candi Suku, Candi Wiringin Lawang, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Pari, dan juga Candi Surawana dan juga Candi Wiringin Brajang. Berikutnya yaitu kitab sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu kitab Negara Kertagama yang karangan Empu Prapanca. Yang kedua yaitu kitab Sutasoma yaitu karangan Empu Tanttular. Yang ketiga yaitu kitab Arguna Wiwuda yaitu karangan Empu Tanttular. Yang keempat yaitu kitab Prapanca, berisi tentang selisih raja-raja Singasari dan Kerajaan Majapahit.
Yang kelima, kitab Sundayana berisi tentang peristiwa Bubat. Yang keenam yaitu kitab Sarandaka yang berisi tentang pemberontakan Sora. Yang ketujuh yaitu kitab Ranggalawan yang berisi tentang pemberontakan Ranggalawan. Yang ke-8 yaitu Panji Wijaya Karma yang berisi tentang Radon Wijaya sampai menjadi raja. Yang ke-8 yaitu kitab Usana Jawa berisi tentang penaklukan Pulau Bali di Gajah Mada. Yang terakhir yaitu kitab Usana tentang kekacauan di Pulau Bali. Berikut babak yang bisa dijadikan dari sumber sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu babak Tanah Jawi, babak Serakanda, dan babak Parayangan. Berikut kidung sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Kidung Arsawijaya yang berisi tentang keruntuhannya Singasari dan pendirian Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya. Berikutnya yaitu Kidung Panji Wijaya Karma, yaitu cerita tentang perjuangan Raden Wijaya saat berperang dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu Kidung Sandawana berisi tentang penyerangan terhadap rombongan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Gajah Mada. Baiklah, sumber sejarah Kerajaan Majapahit yang terakhir adalah terdapat dari luar negeri, yaitu catatan dari dinasti Ming yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan diplomasi antara kerajaan Cina dan Kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu catatan dari dinasti Tang yang mengungkapkan pengiriman tentara yang dilakukan oleh kerajaan Cina yang bertujuan untuk menghukum kerajaan terakhir dari kerajaan Singasari yang bernama Kartanegara. Pengiriman tentara tersebut dilakukan karena Kartanegara mencemarkan salah satu kerajaan tersebut. Baiklah, kita masuk ke dalam sumber sejarah Kerajaan Buleleng. Yang pertama yaitu Perempatan Agung, perempatan yang berlokasi di Mayormetra, Gajah Mada di Kota Singaraja. Konsep penataan ruangan disebut dengan tradisional khas Buleleng karena terdapat pura, puri, pasar, dan lapangan terbuka. Lalu masjid kuno ditemukan ketika orang Bajo dari Bugis mengisikan lahan terbanyak semak belukar yang di tepi Sungai Buleleng. Diduga masjid ini adalah peninggalan Buleleng ketika masuknya Islam ke Bali. Lalu Masjid Agung Jami. Masjid Jami ditunjukkan sebagai simbol toleransi beragama di Kerajaan Buleleng. Lalu Kampung Bugis. Suku Bugis ketika ia tergabung dalam kerajaan Angkatan Laut, Kerajaan Buleleng, di banyak yang menetap di Singaraja. Lalu Pelabuhan Buleleng. Tempat ini adalah bukti sejarah bahwa Buleleng pernah menjadi pusat perdagangan. Setelah kita masuk ke dalam sumber sejarah Kerajaan Buleleng yang berupa pura dan prasasti. Yang puranya yaitu Pura Peninggal Dharma yang mempunyai sejarah panjang pada kedatangan Resi Markandeya di Bali. Yang masyarakat Bali dulunya menyebut Pura Peninggal Dharma yaitu Pura Penyusuhan. Yang kedua yaitu Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul dibangun sekelilingi oleh mata air yang memiliki besar 962 m. Selama Warmadewa oleh Raja Sri Chandrayeseba Warmadewa. Yang ketiga yaitu Prasasti Belanjong. Prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa yang merupakan seseorang raja di Bali. Prasasti ada dua yaitu Prasasti Malat Gede dan Prasasti Panepabon. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Pada awalnya, Kerajaan Majapahit pada naungan Raja Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raja Raden Wijaya selalu menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya. Raja Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus yang mendirikan Kerajaan Majapahit pada saat pemerintahan Raja Jayakatwang. Raden Wijaya menarik simpatinya agar mendapat kepercayaan. Setelah mendapat kepercayaan, Raden Wijaya meminta sebuah wilayah di daerah Tarik. Di Tarik masih banyak sekali pohon maja yang tumbuh karena memiliki rasa yang pahit. Akhirnya, Raden Wijaya memberi nama daerah tersebut menjadi Majapahit. Pada periode kedua,
dinaungin oleh Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Pada kekuasaan Raja Jayanegara, raja dikenal sebagai pemimpin yang tidak cakap atau dijuluki kalagamet atau lemah dan jahat. Bahkan sering terjadi pemberontakan antara wilayah yang menjadi anggota kerajaan Majapahit. Yang ketiga itu dinaungi oleh Raja Gayatri atau Bahri Kahuripan pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Gayatri mendapat gelar Tribhuwana Tunggadewi. Masa pemerintahannya juga tidak berjalan mulus. Pada 1331 Masehi, terjadi pemberontakan di Sedeng dan Keta, Jawa Timur. Pada pemerintahannya, Ratu Jayatri mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit pada 1336 Masehi. Karena berhasil menyelamatkan Gayatri dari pemberontakan, di sini Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Pada periode keempat, itu dinaungan oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bahkan kekuasaannya mencapai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, karya sastra juga mengalami hal yang pesat. Kemakmuran juga dilihat dari majunya pertanian di lembah sungai Brantas dan juga jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Perkembangan ekonomi makin komplement, kebutuhan akan uang receh juga semakin meningkat, dan raja harus mengimpor keping perunggu dari Tiongkok. Meski kegiatan ekonomi begitu maju, pada 1357 Masehi terjadinya peperangan Bubat. Setelah peristiwa tersebut, Raja Hayam Wuruk kemudian meninggal. Sepeninggalannya Raja Hayam Wuruk, kondisi kerajaan Majapahit semakin melemah. Banyak daerah yang melepaskan diri dari Majapahit. Karena banyaknya peperangan perebutan kekuasaan di antara keturunan selanjutnya, sampai akhirnya Majapahit dikuasai oleh Kerajaan Demak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng. Sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng sebenarnya sangat ringkas. Raja merupakan penguasa tertinggi yang mengatur bagaimana pemerintahan berjalan. Kehidupan Kerajaan Buleleng, yang pertama itu kehidupan politik. Kehidupan politik di Kerajaan Buleleng dipengaruhi oleh sistem politik kerajaan sebelumnya yang juga bercorak Hindu. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Perekonomian Buleleng bertumpu pada dua bidang, yaitu perdagangan dan pertanian. Yang ketiga, itu kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Buleleng sendiri juga dibagi menjadi sistar kasta dan luar kasta. Yang keempat, kehidupan agama. Agama yang menjadi inti dari Kerajaan Buleleng adalah aliran hidup senyawa. Selain itu, aliran Buddha juga berkembang di Buleleng. Yang lima, kehidupan budaya Kerajaan Buleleng. Buleleng memiliki berbagai kebudayaan yang berkembang secara pesat. Salah satunya adalah kesenian. Silsilah Raja Kerajaan Buleleng. Yang pertama, Gusti Anugrah Pagi Sakti. Yang kedua, Gusti Panji Gede Danu Dasasta. Yang ketiga, Gusti Alit Panji. Yang keempat, Gusti Ngurah Panji. Yang kelima, Gusti Ngurah Jelantik. Yang keenam, Gusti Nade Singorojo. Yang pertama, Gusti Anugrah Panji Sakti, atau disebut dengan Raja Pratama, pendiri dan mencapai puncak kejayaannya. Ia merupakan pendiri Kerajaan Buleleng, sekaligus raja pertama dari Kerajaan Buleleng. Masa pemerintahannya sendiri menjadi zaman Kemasan Buleleng. Hanya saja kekuasaan Buleleng mulai goyah akibat banyaknya perebutan kekuasaan keturunannya. Beliau berkuasa dari tahun 1660 hingga 1669 Masehi.
Wilayah kerajaan Buleleng bertambah luas setelah menaklukkan Belambangan, Banyuwangi, dan Pasuruan di Jawa bagian timur. Yang kedua, Guti Made Singaraja atau Raja Terakhir. Ia adalah penguasa ke-6 Buleleng. Beliau merupakan keponakan dari Gusti Made Jelantik. Saat ia berkuasa, Buleleng sudah menjadi bagian dari Karangasem. Gusti Made Singaraja mulai berkuasa pada tahun 1739 Masehi. Tidak diketahui kapan berakhirnya masa jabatannya. Posisi beliau digantikan oleh anggota kerajaan Karangasem untuk memerintah Buleleng. Masa kejayaan kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng mengalami kejayaan pada masa pemerintahan I Gusti Angurah Rai Panji Sakti. Hal ini dikarenakan sosoknya yang penuh karismatik sehingga disegani kawan maupun lawan. Pada masa pemerintahannya, Buleleng memiliki daerah kekuasaan yang luas. Menjelaskan penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu kematian Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan mahapati kerajaan Majapahit yang sangat tersohor. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 adalah titik tolak kemerosotan politik di pusat kerajaan Majapahit. Yang kedua, kematian Hayam Wuruk. Kematian Hayam Wuruk menjadikan kekuasaan Majapahit semakin tidak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan kepincangan politik. Yang ketiga yaitu Perang Saudara. Perang Saudara yang dikenal sebagai Perang Parekrek terjadi akibat perebutan kekuasaan antara anak Hayam Wuruk. Yang keempat, berdirinya Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah telah mengalahkan pertahanan Majapahit. Demak dapat menguasai dua pelabuhan utama, yaitu Jepara dan Gresik. Yang kelima, munculnya Kesultanan Malaka. Selain Kerajaan Demak, Kerajaan Malaka juga menjadi ancaman penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Malaka muncul sebagai satu kerajaan yang unggul di Selat Malaka dan terkenal sebagai pusat perdagangan. Akibatnya, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran di Selat Malaka dalam kegiatan perdagangan. Yang keenam, serangan Kerajaan Demak. Serangan-serangan inilah yang akhirnya benar-benar meruntuhkan Kerajaan Majapahit. Dan terakhir yaitu faktor agama. Karena meluasnya ajaran Islam di Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya Kerajaan Buleleng. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan. Yang kedua, kalah melawan Kerajaan Mengwi. Yang ketiga, kalah melawan Kerajaan Karangasem. Yang keempat, kalah melawan Belanda. Sebab runtuhnya Kerajaan Buleleng yaitu perjuangan melawan penindasan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Buleleng berjuang hingga titik darah penghabisan yang disebut dengan Perang Jagaraga. Hanya dalam waktu 2 hari, pertempuran antara Kerajaan Buleleng dan semua kerajaan di Bali melawan Belanda, Benteng Jagaraga runtuh, sehingga mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Buleleng. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Kitab Arjuna Wiwaha, dan Kitab Pararaton. Dan juga ada candi-candi yaitu Candi Tikus, Candi Panataram, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Brahu, Candi Surawana, Candi Ringin Branjang, Candi Ringin Lawang, Candi Ceto, dan Candi Pari. Dan ada prasasti yaitu Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Canggu, Prasasti Urawe, Prasasti Kamban, Prasasti Kadiden 1, Prasasti Hara-Hara, Prasasti Trawulan 1. Dan ada juga alun-alun Watu Umpa, Arca Recolanang, Museum Purbakala Trowulan, dan Surya Majapahit. Peninggalan Kerajaan Buleleng. Yang pertama itu ada Pura Penengil Dharma, Pura Tirta Empul, Prasasti Blonjong, Prasasti Malat Gede,
Prasasti Penempahan, Kantor Bupati Buleleng, Eks Pelabuhan Buleleng, Masjid Agung Jami, Kampung Bugis, Masjid Kuno Keramat, dan Perempatan Agung atau Catuspata.